Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, pemirsa MGTV yang dirahmati Allah Ta'ala, para pendengar Radio Riyadul Jannah yang semoga Allah Ta'ala merahmati kita semua, para ikhwan, para akhwat, para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam kajian kita tentang Sahih Bukhari. Dan alhamdulillah di kesempatan sore hari ini insyaallah kita diberkati dua nikmat ya. Nikmat yang pertama, nikmat turun hujan, dan ini berkah bagi kita semua, dan mudah-mudahan hujan ini tidak menghalangi kita untuk thalabul ilmi. Dan yang kedua, di mana kita diberikan taufik untuk mencari ilmu, dan kita akan mendengarkan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa, para pendengar yang dirahmati Allah Ta'ala, kita masih dalam bab tentang ilmu. Dan bab yang sekarang adalah bab yang sangat agung, yaitu bab yang ke-9, hadis ke-67. Bab yang ke-9, hadis yang ke-67. Bismillah. Qala Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, wa huwa Muhammad ibnu Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, rubba muballagin aw'a min sami'in. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala haddatsana Musaddad. Ini berulang-ulang, yaitu Musaddad ibnu Musarhad ibnu Mutarbal ibnu Mujandal. Qala hadatsana Bishrun wa huwa Bishrun ibnu Mufaddal. Bishrun ibnu Mufaddal. Qala hadatsana Ibnu Aun, yaitu Abdullah ibnu Aun. Qala Adi bin Sirin wa huwa Muhammad ibnu Sirin. Muhammad ibnu Sirin ini ulama min a'immati ahli sunnah, ulama di antara ulama ahli sunnah, ahlu hadis, ahlu fikih, dan dikenal orang yang komitmen sekali kepada sunnah. Qala an Abdurrahman ibni Abi Bakrah an abihi, yakni Abu Bakrah An-Nufai ibnu Haris. Nama Abu Bakrah adalah An-Nufai ibnu Haris.
radhiyallahu taala anhu. Qala dzakara Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqa'ada ala ba'irihi wa amsaka insanun bi khitamihi aw zimamihi. Qala ayu yawmin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi siwa ismihi. Qala alaysa yawmun nahr. Qulna bala. Qala fa ayu syahrin hadha fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Wa qala alaysa bidzil hijjah. Qulna bala. Qala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun ka hurmati yaumikum hadha fi syahrikum hadha fi baladikum hadha liyuballighi syahidu 'alal ghaibi fa inna syahida asa an yuballigha man huwa awalahu minhu. Bab yang ke-9, bab sabda Nabi sallam rubba muballagin. Jadi ini muballag isim maf'ul. Kalau isim fa'ilnya muballigun, yang menyampaikan. Kalau muballag yang disampaikan. Au aminas samiin. Bab sabda Nabi sallam begitu banyak atau banyak orang yang disampaikan kepadanya hadis atau dalil. Jadi orang yang disampaikan kepadanya dalil, Quran atau hadis, ilmu. Dia lebih paham, lebih faqih ketimbang yang langsung mendengar. Nanti kita akan betul-betul pahamkan hadis ini. Jadi artinya di sini menunjukkan bahwa terkadang orang yang disampaikan padanya sesuatu dari ilmu berupa dalil, baik Quran atau hadis, dia lebih paham maknanya, hukum-hukum yang ada di dalamnya dan termasuk istimbatnya ketimbang yang mendengar langsung. Atau dalam sisi lain, ada orang yang hafal Quran, ada orang yang hafal hadis, tapi tidak punya kemampuan untuk memahami, atau mungkin sedikit pemahamannya. Tatkala disampaikan kepada yang lain, maka yang lain lebih paham kepada makna dari nas itu ketimbang yang menyampaikan nas itu. Nah, ya insyaallah nanti kita jelaskan. Kemudian Imam Bukhari meriwayatkan hadis lewat Musaddad sampai kepada Abu Bakrah. Abu Bakrah telah lewat, bahwa nama dari Abu Bakrah adalah An-Nufai ibnu Harith. Dan Abi Bakrah ini punya kisah yang menakjubkan juga. Ini udah pernah dikisahkan, tapi kita selalu mengingatkan, al ilmu bitadakkur, ilmu itu dengan mudzakarah, ya. Bimudzakarah.
wal bil murajaah. Abu Bakrah nama aslinya adalah Al-Haris An-Nufai ibn Harith. Dinapanya adalah An-Nufai ibn Harith. Ada satu kejadian yang unik yang pernah dilakukan oleh beliau dan menjadi satu hukum fikih bagi kita, bahwa Abu Bakrah pernah kesiangan, artinya pernah terlambat dalam sholat berjamaah. Dan Nabi SAW ketika beliau masuk pas sedang ruku. Jadi beliau dengan para sahabat sedang ruku. Maka Abu Bakrah masuk ke masjid. Dari sejak awal pintu masjid beliau itu udah ruku dan berjalan ke shaf sambil berruku. Jadi jalan ke shaf, jalan ke barisan, beliau dari pintu udah ruku. Jadi berjalan sambil ruku. Dan Nabi SAW mengetahui apa yang dilakukan oleh Abu Bakrah. Maka Nabi SAW berkata, Zadaqallahu khirsan wala ta'ud. Kata beliau, baginda Nabi SAW, semoga Allah menambah kesemangatanmu. Jadi semangat tidak ingin terlambat mendapatkan ruku, gitu. Tapi jangan diulangi, katanya. Jadi menunjukkan kalau makmum terlambat, ya, baik terlambat dari rumah, kalau kita mendengar iqomah, maka seyogianya kita tidak usah lari, gitu ya, untuk mendapatkan sholat. Ya berjalan saja santai, gitu. Maka Nabi SAW mengatakan, fa'alaikum bis sakinati wal wiqari, katanya. Jadi kata Nabi SAW, kalau engkau mendengar suara iqomah, ya berjalanlah dengan santai, gitu. Artinya tidak usah lari, sebab akan mengurangi kehusuan nanti, gitu. Maka dilarang. Alaikum bis sakinati wal wiqari, hendaklah engkau dalam kondisi berjalan tenang. Fama adraktum fasallu wa ma fatakum wa atimu. Apa yang engkau dapatkan, ya ikuti saja. Imam ruku ya ruku, imam sedang sujud ya sujud, imam sedang tasyahud ya ikut tasyahud. Dan apa-apa yang ketinggal atau yang tertinggal, maka sempurnakan setelah imam salam. Jadi Islam itu mudah, gitu ya. Tekudur rusuhan, gitu. Kemudian Nabi SAW juga mengajari, walaupun mendapatkan ruku, mendapatkan satu rakaat, tapi juga tidak boleh saking ingin mendapatkan ruku, orang ruku sambil berjalan. Karena Abu Bakrah itu dari sejak pintu udah ruku, gitu, berjalan sampai mendapatkan saf, gitu. Maka Nabi SAW melarang beliau wala ta'ud, gitu. Tapi aku doakan semoga Allah menambah kesemangatanmu, gitu. Nah, ini kisah sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu. Qala dzakara Nabi sallam, beliau menceritakan tentang Nabi sallam. Faqa'ada ala ba'irihi, bahwa Nabi SAW duduk di atas untanya. Jadi duduk di atas untanya. Qa'ada ala ba'irihi. Wa amsaka insanun bi khitamihi aw zimamihi. Lalu ada orang atau sahabat yang memegang tali kekangnya.
Jadi tali untuk kendalinya dipegang. Salah satunya yang diriwayatkan sebagai orang yang memegang tali kendali unta Nabi SAW adalah Bilal bin Rabah radhiyallahu taala anhu. Jadi ada yang menuntunnya. Qala, lalu beliau berkata, ayu yaumin hadza, hari apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammi siwa ismihi. Maka kami berdiam sehingga kami menyangka bahwasanya beliau akan memberikan nama bukan namanya. Jadi pada waktu itu Yaumun Nahr. Yaumun Nahr adalah hari ke-10 dari Dzulhijjah. Jadi setelah wukuf di Arafah, kemudian kembali ke Mina. Nah, hari ke-10 dinamakan dengan Yaumun Nahr. Dinamakan dengan Yaumun Nahr karena di hari itu hari menyembelih. Jadi hari menyembelih, hari berudhiyah, hari berkurban, maka dia makan Yaumun Nahr. Ketika Nabi SAW berkata, hari apa ini? Para sahabat berdiam karena mereka menyangka jangan-jangan akan dikasih nama dengan nama yang lain, yaitu nama yang mungkin akan dirubah dari nama yang sudah dikenal oleh kami. Jadi para sahabat sudah tahu itu adalah Yaumun Nahr, tapi tidak menjawab karena ditakutkan bahwa Nabi SAW akan memberikan dengan nama yang lain. Qala alaysa yaumun nahr, bukankah ini adalah Yaumun Nahr, yaitu hari ke-10 dari bulan Dzulhijjah. Qulna bala, kami mengatakan iya. Qala fa ayu syahrin hadza, bulan apakah ini? Fasakatna hatta dhananna annahu sayusammihi bi ghairi ismihi. Maka kami pun berdiam sehingga kami menyangka bahwasanya beliau akan memberikan nama dengan bukan namanya. Qala alaysa Dzulhijjah, bukankah ini adalah bulan Dzulhijjah? Qulna bala, kemudian kami mengatakan iya. Qala inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum bainakum haramun. Sesungguhnya darah-darah kalian, harta-harta kalian, dan kehormatan-kehormatan kalian di antara kalian adalah haram. Maksudnya membunuh, mencuri, dan semisal menggibah, melakukan namimah, menuduh, mencela, mencaci adalah haram. Kahurmati yaumikum hadza, seperti keharaman hari ini. Fi syahrikum hadza, di bulan ini. Fi baladikum hadza, di negara kalian ini. Liyuballighi syahid alal ghaib, hendaklah menyampaikan yang hadir kepada yang tidak hadir. Artinya sampaikanlah, hendaklah menyampaikan orang yang hadir kepada yang tidak hadir. Wa inna syahida asa ayyuballigha man huwa a'lahu minhu. Karena katanya mungkin saja orang yang hadir dia mendengar, ya, dia menyampaikan kepada seseorang yang dia lebih faqih darinya. Jadi dia menyampaikan sesuatu ilmu kepada orang yang lebih faqih darinya. Nah, demikianlah bab ini. Jadi demikianlah bab ini. Hadis yang dibawakan oleh mu'allif rahimahullahu ta'ala. Nah, kita kembali lagi ke hadis. Bab sabda Nabi SAW, rubba muballigin aw aminas samiin. Ini dinamakan dengan hadis mu'allaq. Jadi kita pelajari lagi dari apa yang kita pernah jelaskan sebelumnya. Kaum muslimin, pemirsa dan para penuntut ilmu yang dirahmati Allah Ta'ala, ya, hadis yang ada dalam judul ini dinamakan dengan hadis mu'allaq.
Apa itu hadis mu'allaq? Ma khudifa sanaduhu rawin wahidin mim mabda'i sanadihi. Yani ma khudifa sanaduhu rawin wahidin fa aktsar, yani rawin wahidun fa aktsar min mabda'i sanadihi. Hadis mu'allaq adalah hadis yang dibuang sanadnya, satu atau lebih dari mabda sanadnya. Nah, perhatikan, apa itu mabda sanad itu ya? Dalam ilmu hadis ada mabda sanad, ada aslu sanad. Jadi ada aslu sanad, ada mabda sanad. Kalau mabda sanad adalah rawi setelah mukharrij. Jadi dinamakan mabda sanad adalah sanad setelah Imam Bukhari-nya gitu. Setelah Imam Muslim, setelah Imam Tirmidzi. Jadi Imam Bukhari gurunya itu namanya mabda sanad. Kalau aslu sanad adalah sahabat. Karena sumber hadis dari para sahabat, maka dinamakan aslu sanad. Jadi sanad itu ada mabda, ada aslun. Kalau mabda rawi setelah yang mengeluarkan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi, gurunya beliau dinamakan mabda sanad. Kalau aslu sanad adalah sahabatnya. Jadi aslu sanad, pokok sanad itu atau yang dinamakan dengan pangkalnya adalah sahabatnya, yaitu rawi setelah Nabi SAW. Nah, para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, para penuntut ilmu, sering kalau kita belajar hadis ditanya minimalnya 2 pertanyaan. Man sahabiyu wa man akhrajah. Jadi kalau kita menyebutkan hadis, setidaknya ditanya 2. Siapa sahabatnya? Siapa yang mengeluarkannya? Jadi man sahabiyu wa man akhrajah. Siapa yang mengeluarkannya berarti kita mengenal kutubut tis'ah. Ya, Bukhari, Muslim, gitu. Sunan Tirmidzi, Sunan Abu Daud, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah, ya. Kemudian ya Musnad Ahmad. Ya, kemudian ke sana nanti kita lihat ada Mujam Tabrani, ada yang lainnya, ya. Itu namanya mukharrij, ia mengeluarkan apa? Hadis. Sahabat adalah dinamakan aslu sanad. Nah, rubba mubaligin au amin samiin. Ini hadis munqati. Hadis munqati artinya hadis yang terputus, tapi hadisnya sahih. Hadis di bawah nomor 67 ini tidak seredaksi dengan judul dalam Sahih Bukhari ini. Jadi tidak sama dengan judulnya. Di sini adalah riwayat bil makna, yaitu Imam Bukhari meriwayatkan dengan maknanya. Ya. Tapi matan sanadnya berbeda dengan judulnya. Nah, rubba mumaligin au amin samiin ini dimausulkan, artinya mutasil di beberapa riwayat seperti dalam ya Sunan Tirmidzi dan yang lainnya, dan hadisnya adalah sahih. Ya.
Bab berapa banyak orang yang disampaikan hadis, ya, dia lebih paham dari yang pertama mendengar dan dari pertama orang yang duduk. Jadi gambarannya begini. Antum di sini kan dengar hadis dari saya sekarang membacakan Sahih Bukhari. Kemudian sejumlah di antara antum ada yang menghafal hadis ini. Jadi ada yang menghafal hadis ini dan menghafal di luar kepala dengan semua makna dan kalimatnya sama. Jadi menghafal hadis 100% tidak ada perubahan dari kalimat sedikit pun. Lalu besoknya antum datang kepada seseorang, si B, si C datang menyampaikan hadis. Dimungkinkan sejumlah di antara kita yang hadir di sini, di antara antum yang hadir di sini, tidak begitu paham kepada makna hadis ini gitu. Apa istimbatnya, hukum-hukum apa yang ada di dalamnya gitu ya. Makna mungkin lafaz per lafaznya tidak paham, apalagi berkaitan dengan hukum-hukum yang ada di dalamnya. Disampaikan kepada si fulan, ternyata mereka lebih faqih kepada maknanya gitu. Mampu mengeluarkan istimbat gitu. Ya. Apa yang kita akan ambil dari judul dan hadis di sini? Ya. Pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, hadis ini mengisyaratkan kepada poin yang sangat penting. Jadi mengisyaratkan dan menjelaskan poin yang sangat penting. Pertama, bahwa pencari ilmu bertingkat-tingkat itu. Thalabul ilmi bertingkat-tingkat. Jadi thalabul ilmi bertingkat-tingkat. Dan tingkatan-tingkatan yang akan saya sebutkan di sini akan disebutkan di hadis berikutnya dalam Sahih Bukhari. Ya. Bahwa manusia itu ada 3 tingkatan besar. Jadi manusia itu ada 3 tingkatan besar. Jadi ada 3 tahapan besar. Tahapan yang pertama, dan ini paling mulia, adalah orang yang mampu menghafal dan mampu memahami. Hafal, faham. Jadi hafal, paham. Yang kedua, adalah orang yang dia hafal tapi tidak paham. Jadi orang yang hafal tapi tidak paham. Ya. Jadi hafal tapi tidak paham. Yang ketiga, orang yang tidak hafal tidak paham.
Orang yang tidak hafal tidak paham. Nah, perhatikan. Dan Nabi SAW menggambarkan itu dengan perumpamaan. Kata beliau, ilmu yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Rasulnya berupa Quran dan hadis, itu seperti hujan yang turun ke bumi. Jadi ilmu yang turun dari Allah, yang melewati nabinya, melewati Rasulnya, sampai kepada manusia adalah seperti air yang turun ke bumi. Dan macam bumi ada 3 macam katanya. Pertama, tanah yang gembur. Ya. Tanah yang gembur ini mampu menampung air. Lalu keluar dari tanah tersebut berupa biji-bijian, rumput-rumputan, pepohonan, buah-buahan, sehingga orang mengambil kebaikan dari situ gitu kan. Bisa mengambil airnya, buah-buahan dan sebagainya. Maka orang-orang mengambil manfaat. Sedangkan yang kedua adalah digambarkan bagaikan sumur atau situ. Ya. Telaga, situ, sumur. Yaitu tempat yang menampung air, tapi tidak ada kehidupan di situ. Hanya orang mengambil manfaat dari air itu. Bisa untuk memberikan minum kepada ternaknya, bisa untuk menyiram kebunnya, bisa untuk mengambil untuk minum dan sebagainya. Orang-orang mengambil gitu. Sedangkan yang ketiga, Nabi SAW mengatakan kalkian, bagaikan batu cadas, tanah yang enger gitu, tanah cadas, tidak nampung air. Apalagi mungkin di situ ada rumput-rumputan. Batu cadas, hujan turun, airnya pergi. Maka Nabi SAW mengatakan demikianlah perumpamaan manusia dengan Quran atau hadis atau dengan ilmu yang datang dari Allah. Kelompok yang pertama ini seperti tanah yang gembur, adalah orang yang diberikan kemampuan menghafal nas-nas syar'i dan diberikan kemampuan untuk memahaminya, beristimbat dengan hukum-hukumnya. Maka orang yang seperti ini tentunya adalah ma fihi khairun katsir. Pada orang tersebut terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Kenapa? Karena orang akan mengambil kebaikan dari orang itu dari banyak sisi. Sisi yang pertama, orang akan mengambil ilmu. Artinya kalau sekarang ini ilmu matan, orang akan mengambil hadis darinya. Orang akan datang mengambil hadis darinya karena ia menghafal hadis-hadis Nabi SAW. Yang kedua, orang-orang juga akan mengambil pemahaman makna yang benar dari hadis ini, apa istimbatnya, apa hukum apa gitu. Orang-orang pada paham dari dia. Maka ini adalah orang yang paling banyak kebaikannya, yaitu orang yang digabungkan pada dirinya al-hifdhu wal fiqhu, hafalan dan kefakihan. Fakih. Sedangkan kelompok yang kedua adalah orang-orang yang diberikan anugerah oleh Allah Ta'ala hafal, tapi tidak diberikan keluasan dalam pemahaman. Maka beliau adalah laksana, atau dia adalah laksana air tadi, bagaikan danau atau bagaikan sumur atau bagaikan telaga yang berkumpul di situ air, tapi tidak ada pepohonan, tidak ada apa-apa.
nggak ada orang yang mengambil buah di situ ya. Nah, ini adalah gambaran orang yang hafal tapi tidak diberikan kefakihan. Orang-orang hanya meriwayatkan hadis darinya, menjadi perawi-perawi hadis. Fihi khairun, dan padanya tentunya ada kebaikan, tapi tidak setingkat kebaikan orang pertama gitu. Jadi tidak setingkat kebaikan orang pertama. Nah, orang yang ketiga digambarkan adalah kalkian, bagaikan tanah cadas, bagaikan tanah yang tandus, nampung air tidak, tumbuh-tumbuhan tidak gitu. Jadi tidak ada tumbuh-tumbuhan di sana, tidak tumbuh tumbuhan di situ. Maka ini adalah gambaran orang-orang yang tidak diberikan apa-apa, tidak diberikan kefakihan dari agama ini gitu, dari syariat yang mulia ini. Nah, kemudian disebabkan manusia punya tingkatan tadi, maka Nabi SAW mengatakan begitu banyak katanya orang yang disampaikan kepadanya ilmu atau diberikan penjelasan yang jelas sampai kepadanya ayat dan sampai kepadanya hadis, dia lebih faham dari yang membawa hadis itu. Karena Allah memberikan kefakihan kepada orang tersebut. Kepada orang tersebut ya. Nah, dari hadis ini muncullah ungkapan para ulama, al ilmu huwal fikhu. Ilmu itu adalah fakih. Ilmu itu adalah fahamnya gitu. Bukan sekedar kita belajar, bukan sekedar kita duduk di majelis ilmu, bukan sekedar kita banyak guru, bukan sekedar kita banyak kitab ya. Makanya kita sekarang melihat orang yang bergelar profesor doktor tafsir, profesor doktor hadis, profesor doktor akidah, tapi menyimpang agamanya. Bahkan kita tidak melihat dinul Islam pada orang itu. Apa yang jadi masalah? Mereka tidak diberikan kefakihan oleh Allah Ta'ala. Jadi mereka tidak diberikan kefakihan oleh Allah Ta'ala, tidak difahamkan kepada agamanya gitu. Mereka tidak diberikan taufik faham dengan agamanya. Nah, jadi ini sangat agung sekali. Nah, kemudian jemaah yang dirahmati Allah Ta'ala, di dalam hadis ini pun mengisyaratkan keutamaan menghafal hadis. Jadi keutamaan menghafal hadis. Jadi keutamaan menghafal hadis. Kemudian yang ketiga, keutamaan meriwayatkan hadis. Jadi keutamaan menghafal hadis dan keutamaan meriwayatkan hadis. Ya. Kita lihat dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi bahwa Nabi SAW mengatakan, "Naddarallahu imra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha faruba hamili fikhin ila ma huwa abqahu minhu." Baginda Nabi SAW mengatakan, Allah akan menjadikan nanti seseorang itu berwajah putih bersih cemerlang, yaitu di arsatil kiamah. Siapa? Yaitu orang yang mendengar ucapan-ucapanku, lalu dia fawa'aha wa hafidhaha, dia menghafalnya. Jadi dia menghafal apa yang disampaikan oleh Nabi SAW.
dan dia mengkisahkan setiap apa yang terjadi di masa Nabi sallam. Wa ballaghaha, dan dia menyampaikannya. Jadi ada dua, menghafalnya dan apa? Menyampaikan. Farubaha mil fikhin ila man huwa afqahu minhu. Tidak sedikit orang yang membawa hadis diberikan kepada orang yang lebih faqih dari dirinya yang membawanya, katanya. Ya. Jadi pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menghafal hadis. Apa keutamaan menghafal hadis? Salah satu pahalanya, orang yang menghafal hadis dan meriwayatkan hadis itu akan menjadi orang-orang yang wajahnya putih, bersih, cemerlang nanti yaumul qiyamah. Karena dalam surah Ali Imran Allah berfirman, manusia itu ada dua kelompok, ya. Kelompok yang wajahnya hitam kelam dan kelompok yang mereka berwajah putih berseri. Ada yang dalam keadaan gembira, ada yang dalam keadaan sedih. Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa amal ladzina swaddat wujuhuhum yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Fa amal ladzina swaddat wujuhuhum akafartum ba'da imanikum fadzuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wa amal ladzina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah hum fiha khalidun. Allah berfirman, di hari di mana sebagian kalian berwajah putih bersih cemerlang dan sebagian di antara kalian berwajah hitam kelam. Lalu Abdullah bin Abbas berkata, orang-orang yang wajahnya putih bersih cemerlang dan gembira, hum ahli sunnah, mereka adalah ahli sunnah. Ketika disebutkan ahli sunnah, siapa yang paling berhak dinamakan ahli sunnah? Hum ahlul hadis, mereka itu adalah para periwayat hadis. Dan siapa yang wajahnya hitam kelam, maka Nabi SAW mengatakan mereka adalah ahlul bidah. Maka mereka itu adalah orang-orang yang melakukan bid'ah dan orang-orang yang menyeru kepada bid'ah. Jadi dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menghafal hadis dan keutamaan menyampaikan hadis. Keutamaan menyampaikan hadis, ya. Menyampaikan hadis Nabi SAW hukumnya wajib. Dalilnya apa? Menyampaikan hadis Nabi SAW hukumnya apa? Wajib. Dalilnya apa? Balighu anni walau ayah. Balighu anni walau ayah. Ya. Jadi menyampaikan hadis Nabi SAW adalah wajib. Tapi ada kisah sahabat yang menangguhkan periwayatan hadis. Ada dua kisah sahabat yang pernah menangguhkan periwayatan hadis. Yang pertama adalah Mu'ad bin Jabal. Yang kedua adalah kisah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu yang ditegur oleh Umar. Perhatikan kisahnya, dan ini perlu sekali untuk kita berdakwah. Mu'ad bin Jabal dikisahkan bahwa beliau membonceng Nabi SAW. Kuntu radifa Nabi SAW ala jamalin. Aku pernah membonceng Nabi SAW dengan seekor unta. Kemudian Nabi SAW bertanya, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'alallah? Qala ar-rasuluhu a'lam. Allah wa rasuluhu a'lam. Kata Nabi SAW, wahai Mu'ad, tahukah engkau hak Allah kepada hambanya dan apa hak hamba kepada Allah? Maka Mu'ad berkata,
Allah dan Rasulnya yang Maha tahu. Lalu beliau berkata, haqqullahi 'alal ibad ayya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Wa haqqul ibadi 'ala Allah ala yu'adzibuhu ma lam yusyriku bihi syai'a. Hak Allah kepada hambanya adalah untuk mentauhidkannya dan tidak menyekutukannya. Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak mengazab hambanya yang tidak menyekutukannya. Lalu Mu'adz bin Jabal, maka aku mengakhirkan hadis ini, menyampaikan hadis ini, dan aku menyampaikan hadis ini di akhir dari hayatku, katanya. Dan riwayat yang lain mengatakan, dan aku merasa berdosa mengakhirkannya, katanya. Jadi merasa berdosa mengakhirkan hadis itu. Ya. Di sini ada dua istimbat dalam kisah Mu'adz bin Jabal. Kenapa Mu'adz bin Jabal mengakhirkan hadis ini? Karena beliau merasa takut jika ada orang-orang muslim yang lemah imannya menyangka beragama yang benar ini cukup mengucapkan kalimat syahadatain dan tidak syirik walaupun dia melakukan maksiat, katanya. Jadi beliau merasa takut ada orang-orang yang bergantung kepada hadis ini. Ya, Islam yang sempurna itu seolah-olah yang penting tidak syirik. Walaupun melakukan maksiat tidak mengapa, nanti juga selamat, katanya gitu. Maka Mu'adz bin Jabal mengakhirkan ini. Takut ada orang-orang yang lemah imannya, sehingga mereka melakukan maksiat dengan harapan Allah akan mengampuninya gitu. Maka beliau mengakhirkannya. Nah, dari hadis ini diambil dua kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, bahwa tidak setiap kata-kata yang baik, tidak setiap perkataan yang baik disampaikan dalam setiap saat. Apabila ada madarat, maka ditangguhkan. Jadi tidak setiap ucapan harus diucapkan di setiap tempat walaupun kalimat itu baik. Tidak setiap perbuatan yang baik dilakukan dalam setiap tempat jika mendatangkan madarat yang lebih besar. Tapi ini madaratnya berkaitan dengan agama, bukan berkaitan dengan kekuasaan pribadi, ya, tentunya. Faidah-faidahnya jelas, ya. Dikatakan oleh para ulama, likulli maqal maqam wa likulli maqamin maqalun. Setiap tempat ada ucapan yang tepat. Setiap ucapan membutuhkan tempat yang tepat, gitu. Nah. Yang kedua, dipahami juga dalam hadis ini, haram bagi orang menyembunyikan ilmu, gitu. Karena Mu'adz bin Jabal merasa berdosa menangguhkannya, gitu. Jadi dari hadis ini juga bisa diambil kesimpulan haramnya menyembunyikan ilmu. Dan ini menjadi metode kita dalam berdakwah, gitu. Dalam berdakwah, mengingkari kemungkaran dan seterusnya. Ada metode yang benar, melihat maslahat dan mudarat. Cerita yang kedua adalah Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau mendengar hadis bahwa siapa yang ketemu denganmu di belakang tembok ini, dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, maka dia adalah berhak masuk surga, gitu. Dijamin seseorang itu masuk surga siapa yang mengatakan kalimat la ilaha illallah. Maka Abu Hurairah menyampaikannya, lalu ditepuk oleh Umar radhiyallahu taala anhu. Yang mananya engkau begitu cepat menyampaikannya, gitu. Dilarang oleh Umar waktu itu menyampaikan hadis ini karena takut ada beberapa orang yang lemah imannya bahwa Islam itu cukup syahadatain, gitu. Tidak perlu amal, tidak perlu jihad, ya, tidak perlu amal soleh.
cukup dengan kalimat syahadatain saja orang akan masuk surga gitu. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu melarang Abu Hurairah di saat itu, sehingga orang paham dulu gitu tentang hakikat Islam dan iman secara sempurna. Nah, dan di sini menunjukkan kesemangatan para sahabat menyampaikan hadis dan tanggung jawab mereka menyampaikan hadis itu. Hanya dua kisah yang tadi menunjukkan bahwa dalam berdakwah itu juga harus memahami ya kaidah-kaidah yang benar, ya kaidah-kaidah yang benar. Karena Abu Hurairah dan Mu'adz bin Jabal ataupun dalam hadis kisah Mu'adz bin Jabal dan Abu Hurairah menunjukkan bahwa terkadang menangguhkan sesuatu karena melihat maslahat dan madaratnya. Ya, jadi dalam hadis ini menunjukkan keutamaan menyampaikan hadis dan wajibnya menyampaikan ilmu, dan dalam menyampaikannya tentunya dengan kaidah-kaidah yang benar. Nah, ini berkaitan dengan kisah hadis ini. Nah, kemudian dalam hadis Abi Bakrah ini ada beberapa pelajaran yang sangat berharga, khususnya berkaitan dengan ilmu. Yang pertama, disunahkan seorang guru, muallim, mudaris berada dalam tempat yang tinggi dari muridnya. Ini kembali dari pelajaran yang udah lewat, ya. Hal ini di mana Nabi SAW ketika memberikan mau'idhah, pembelajaran kepada para sahabat, beliau naik sengaja ke untanya supaya terlihat oleh seluruh kaum muslimin. Ya. Jadi guru di sekolah, di taklim, duduk di seperti ini hukumnya bagian dari sunnah, ya. Bukan sebuah kesombongan kursi ini, sunnah. Untuk apa? Apa yang telah saya jelaskan apa kemarin? Itisolul sam'i, itisolul basori. Karena belajar itu telinga kita harus menyambung, mata kita harus menyambung dengan sang guru gitu. Ini adalah hikmahnya. Kemudian yang kedua, boleh mengajar di atas kendaraan jika dibutuhkan. Dan tidak mengapa orang itu duduk di atas kendaraannya selama dibutuhkan. Nah, kendaraannya di sini tentunya adalah binatangnya di sini, bukan di atas mobil, ya. Tapi di sini di atas kudanya, untanya atau keledainya ataupun bigolnya gitu. Dan ini tidak termasuk dolim. Jadi tidak termasuk dolim kepada binatang. Ini adalah adab. Kemudian yang ketiga di sini, dalam hadis ini menunjukkan dalil khidmat murid kepada guru. Jadi berkhidmat murid kepada guru, hukumnya sunnah. Di sini sejumlah para sahabat diriwayatkan, salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Jadi salah satunya adalah Bilal bin Rabah. Kemudian di riwayat yang lain adalah Amr ibnu Kharijah. Amr ibnu Kharijah itu menuntun unta Nabi Sallam, dipegang tali kedalinya oleh Bilal dan dipegang tali kedalinya oleh Amr ibnu Kharijah. Jadi supaya unta tidak kemana-mana perginya gitu. Maka dipegang apa? Kedalinya gitu, tali kekangnya, ya, supaya bisa belok kanan, belok kiri, bisa kencang, bisa berhenti kan gitu, itunya. Semua binatang untuk digunakan seperti itu. Kita tahu ya, kuda dan sebagainya. Dan di sini diseriwayatkan ada dua sahabat, walaupun dalam kisah Abi Bakrah tidak disebutkan siapa.
Bahkan dalam riwayat yang lain dikatakan Abu Bakar sendiri gitu yang melakukannya katanya. Jadi ada 3 sahabat. Satu siapa? Bilal bin Rabah. Yang kedua siapa? Amr ibnu Kharijah. Yang ketiga siapa? Abu Bakar sendiri gitu. Jadi Abu Bakar sendiri. Jadi seyogianya murid berkhidmat kepada gurunya. Ini ungkapan bukan sebagaimana maknanya taklid buta, bukan. Dikatakan oleh sebagian para ulama at-tilmid yakni inda syaihi kal mayyiti indal mugossil. Sehingga ada ungkapan bahwa murid di depan gurunya adalah seperti mayit di depan orang yang memandikannya. Dibolak-balik kudu kitu we kudu nurut gitu nya ngaranna murid mah. Tapi bukan taklid buta gitu kan. Sadar ataupun tidak sadar, ketika orang itu keliru memilih guru akan sesat gitu kan. Bisa menyimpang ketika gurunya juga tidak faham gitu. Maka hati-hatilah dalam memilih guru ya. Nah. Kemudian di sini ada pembelajaran yang sangat agung pada poin yang keempat dari hadis ini, bahwa Nabi SAW mengajari para sahabat dengan 2 metode di sini. Metode yang pertama beliau bertanya, ayu yaumikum hadza? Hari apa ini? Untuk apa? Untuk menjadikan si mustami, si pendengar, si murid siap kepada apa yang akan disampaikan. Ya. Litanbih katanya. Ayu yaumikum hadza. Nah, para sahabat itu tahu bahwa hari itu hari Nahar. Bulan itu bulan Dzulhijjah. Dan tempat itu adalah Mekah Mukarramah. Tahu ketiga-tiganya. Tapi Nabi SAW bertanya 3 pertanyaan itu. Ayu baladikum hada, ayu syahrikum hada, ayu mikum hada. Hari apa? Tempat apakah ini? Negara apa ini? Bulan apa ini? Hari apa ini? Para sahabat semuanya tahu. Tapi Nabi SAW bertanya katanya tentang 3 pertanyaan itu. Sehingga para sahabat menyangka bahwa beliau itu akan ya menyebutkan sesuatu yang berbeda. Nah, ini untuk menarik perhatian gitu. Untuk menarik perhatian. Yang kedua, metodenya dalam mengajar adalah mengungkapkan kepada murid sesuatu yang dia tahu. Jadi di sini memberikan perumpamaan dengan sesuatu yang mereka tahu. Jadi mereka tahu hukum A dan kita akan menyebutkan hukum B. Hukum B ini semacam hukum A. Maka kita akan hukum A. Tahu nggak hukum ini? Tahu ini. Nah, ini seperti ini. Gitu. Ya. Kita lihat di sini. Nabi SAW bertanya tentang 3 pertanyaan. Pertama, bulan apakah ini? Kita ambil dulu. Bulan apakah ini? Bulan Dzulhijjah. Nah, orang-orang kufar Quraisy itu tahu, dan seluruh kaum muslimin tahu ada 3 bulan yang haram. Bulan apa? Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Rajab. Ini yang dinamakan bulan haram peperangan. Tidak boleh orang menyerang di bulan itu. Kemudian hari terhormat yaitu hari Yaumun Nahar.
Kemudian tempat terhormat Mekah Mukarramah. Mereka tahu tentang haramnya ini. Maka beliau mengatakan inna dima'akum. Maksudnya di sini inna sabqa dimaikum. Sesungguhnya menghalalkan, mengalirkan darah-darah kalian. Wa amwalikum, wa akhdi amwalikum, dan mencuri harta kalian. Wa aradakum, kehormatan, maksudnya mencela, melakukan ghibah, melakukan namimah, as-satmu, menuduh, mencela, ya, sukhriyah, itu haram. Seperti kalian tahu haramnya hari ini, dan haramnya bulan ini, dan haramnya negara ini. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Ta'ala, seorang guru memberikan permisalan dan memberikan tasbih hukum, itu sesuatu yang akan mengena gitu, kepada muridnya, kepada orang yang mendengar. Ya. Ini thariqah takrib, cara mendekatkan pemahaman. Dan ini banyak dilakukan oleh Nabi SAW. Contoh, kisahnya udah sering diungkapkan. Ya, ketika ada sahabat yang berdiri masuk ke halaqah Nabi SAW, dia berkata sambil suaranya keras, Muhammad, aku ingin masuk Islam, tapi ingin enjoy berzina, katanya. Ingin masuk Islam tapi jarang berzina, katanya. Ya, ingin masuk Islam tapi zina ingin terus, katanya. Para sahabat marah itu. Ya. Tapi Nabi SAW memanggil orang itu ke sini, katanya. Duduk di sampingku. Maka Nabi SAW bertanya dan memberikan pertanyaan yang untuk menjelaskan, ya. Dengan pertanyaan itu dia paham, dan perbandingan sesuatu yang haram. Beliau berkata, kamu punya ibu? Punya. Punya kakak atau adik perempuan? Punya. Punya bibi? Punya. Lalu ditanya, bagaimana kalau ibumu dijizinahi orang? Senang atau tidak? Dia mengatakan, ya marah, murka aku dengan orang itu. Bagaimana kalau adik atau kakak kamu, adik perempuan dan kakak kamu perempuan itu dizinahi orang? Dia mengungkapkan tidak senang, marah. Dan bagaimana kalau bibi kamu dizinahi orang? Dia murka, marah. Maka Nabi SAW mengatakan, demikian juga orang kepadamu. Semua orang akan marah kepadamu. Semua orang benci denganmu. Maka dia baru faham di situ. Dia mengatakan, demi Allah hari ini pun aku masuk Islam, dan mulai dari detik ini aku tidak akan pernah berzina. Nah, ini yang dinamakan takribul faham. Membandingkan itu sesuatu agar paham. Ya, kalau ibu-ibu mungkin contoh anak TK atau SD yang udah berpikir sedikit, man khalaqak, siapa yang menciptakanmu? Ya, mungkin dia belum tahu. Kita katakan Allah. Perbandingan, ya, bumi, alam semesta mesti ada yang menciptakannya. Kita bandingkan. Kamu tahu ini meja? Tahu. Ya. Siapa yang menciptakannya? Tukang kayu, gitu kan dia, mesti gitu. Oh, tukang kayu. Nah, kalau kamu berpikir bahwa meja ini ada penciptanya, maka kita mesti berpikir bumi dan semesta ini ada penciptanya. Siapa dia? Allah. Gitu. Nah, ini perbandingan itu. Perbandingan. Nah, Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah berdialog dengan orang-orang zuhriyun, orang-orang ateis di masanya. Imam Syafi'i memberikan satu penjelasan, ya, satu penjelasan dengan pendekatan akal. Apa kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala? Ya, sesuatu yang ada ketertataan gitu. Ketertataan, ketersusunan, dan ada proses.
Apakah kamu meyakini bahwa proses ini proses yang menjadikannya atau apa gitu? Maka proses ini adalah ada sang penciptanya. Diberikan dengan sekuntum bunga. Kamu lihat bunga katanya. Bunga sedang mekar, ada dua hewan yang hinggap di situ. Satu seekor lebah hinggap di bunga itu. Maka keluarlah air madu. Dia punya sarang, dan di sarang itulah dia meneteskan dari perutnya madu itu. Dari mana? Dari sekuntum bunga. Sehingga sekarang kita kenal ada madu lengkeng, ada madu randu gitu kan. Dikasih nama ya sama penjual madu sekarang gitu kan. Kenapa? Karena dia hinggap di bunga lengkeng dan hinggap di bunga randu. Randu bener randu ya bahasa Indonesianya. Kapuk. Ternyata apa? Madu lengkeng manis banget, madu randu sedikit apa? Pahit gitu ya. Pohon mahoni gitu kan. Ini apa katanya? Madu pohon mahoni. Kenapa sedikit pahit? Kenapa? Si lebahnya mengisap pohon apa? Bunga pohon mahoni gitu. Nah, ini ketertartaan gitu. Nah, sekarang hinggap seekor kupu-kupu pada bunga-bunga itu. Apa yang terjadi? Yang terjadi keluarnya kepompong. Orang pada menjual sutra. Dari apa? Proses kepompong itu. Imam Syafi'i berkata, coba bandingkan dengan meja ini. Meja dari apa? Dari pohon. Pohon diapain? Digergaji. Digergaji di apa? Disugu. Kemudian dia apa? Dipasangkan. Menunjukkan tidak ada benda di meja ini kecuali ada yang memproses ketersusunannya. Nah, kamu melihat ini tersusun, ada penciptanya. Ini alam semesta tersusun, tidak ada penciptakan, nggak mustahil gitu. Ini takribul faham. Ya, artinya menggunakan logika yang hak gitu. Perlu ya. Makanya ibu-ibu perlu cerdas bu sama anak-anak ya. Mampu memberikan gambaran-gambaran gitu. Dan ini teori pendidikan gitu. Teori pendidikan. Ya. Dan ini akan mengajari orang cerdas. Makanya para sahabat itu cerdas karena gurunya Nabi SAW. Kalau guru sekarang apa? Guru sekarang itu bawa diktat. Bahkan dikatakan diktator apa? Jual diktat beli motor gitu. Guru-guru sekarang bawa diktat. Bawa katanya kurikulumnya apa? Buku dibawain itu. Dibacain habis itu bahkan ada yang lebih dari itu guru-guru hari ini. Nah, bawa bukunya ya, bacain ya, dikte sama teman-teman. Ibu mau di kantor katanya, bapak mau di kantor. Dia main HP di kantor, anaknya ngediktein buku. Besok ya ujiannya di halaman sekian ke halaman sekian katanya. Guru apa ini? Guru yang tidak akan membangun manusia. Nabi SAW itu membangun orang-orang cerdas ya. Bagaimana cara berpikir dengan pikir yang sangat luas ya. Nabi SAW memberikan metode yang sangat agung ya. Cuma kan tidak ada metode yang tadi dari hadis ini kan nggak ada ya, kecuali kita belajar hadis seperti ini. Belajar hadis seperti ini. Dan diungkap oleh para ulama. Ini perbandingan Nabi SAW. Ya. Mengajarkan begitu indahnya gitu. Nah, kemudian kasus yang kedua adalah Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala. Nah, ini yang dinamakan ilmu jebakan. Ilmu jebakan. Imam Abu Hanifah rahimahullahu taala debat dengan orang ateis. Lalu beliau terlambat di majelis ilmu. Artinya di majelis debat itu terlambat. Lalu beliau berkata, aku terpisah dengan sungai besar ke sini. Jembatan yang mengantarkan aku ke sini roboh. Lalu orang bertanya, bagaimana engkau bisa ke sini?
Oh, tadi ada pohon tumbang, lalu membelah menjadi papan-papan, lalu menyatu katanya jadi perahu. Serentak orang yang di satu itu mengatakan, wahai imam, mana mungkin katanya ada perahu jadi sendirinya. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala, kenapa kalian bilang bumi dan semesta ini jadi sendirinya, katanya. Maka mereka itu dijebak oleh Imam Abu Hanifah untuk membenarkan akal mereka. Ini akal kamu mengingkari ada benda jadi sendirinya, kenapa bumi dikatakan jadi sendiri? Nah, ini perbandingan ya. Jadi membandingkan sesuatu dengan yang lainnya. Ya. Walaupun di sini yang dibandingkan ya, itu lebih dahsyat daripada pembandingnya gitu kan. Daripada pembandingnya. Karena orang yang melanggar kepada bagian-bagian yang tadi 3 itu di bawah hukumannya daripada melanggar ini, yaitu membunuh, mencuri. Mencuri. Tapi boleh orang untuk mendekatkan pemahaman dan untuk menggambarkan kepada sesuatu yang tahu. Ketika mereka tahu bahwa ini haram, nah Nabi SAW mengatakan ini lebih haram nih, gitu kan, dibandingkan dengan haram yang tadi. Seolah-olah Nabi SAW mengatakan, kalau kalian bisa meninggalkan perkara yang haram ini karena kalian tahu haram ini, maka harus lebih ditingkatkan, lebih harus ditinggalkan, dan harus lebih takuti 3 haram yang lain, gitu kan. Yaitu apa? Membunuh, mencuri, dan ya, memfitnah, mencali, mencaci, mencela, menggibah gitu, dan semananya. Nah, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini satu keagungan yang sangat penting bagi kita paham kepada hadis ini. Nah, kemudian yang terakhir untuk menyisakan pertanyaan dari hadis ini, kaum muslimin pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini yang harus kita renungkan dalam kita belajar ya. Di dalam kitab belajar. Ya. Dalam hadis ini dijelaskan 3 poin penutup untuk memahami hadis ini. Jadi ada 3 poin. Pertama, tidak disyaratkan orang menyampaikan ilmu harus orang yang baligh. Ya. Tapi syaratnya adalah mumayyiz. Mumayyiz itu bisa memisahkan dan paham, bukan harus baligh. Karena dalam kisah ini Abdullah bin Abbas di saat itu belum baligh, tapi beliau menceritakan kisah ini. Ya, asalkan orang itu faham, orang itu mampu menghafal. Yang kedua, bukan syarat menyampaikan hadis bahwa dia harus faham kepada makna hadis. Ini dalam ilmu mustalah hadis. Jadi bukan syarat faham kepada hadis dia menyampaikan hadis. Kenapa? Ada manfaatnya katanya. Kalau disampaikan kepada orang yang dia paham, dia akan dapat pahala juga, kebaikan. Karena menyampaikan kepada orang yang lebih paham. Orang yang lebih paham. Yang terakhir, ya, dan ini mesti dicatat dengan tinta emas ya. Inti dari ilmu adalah paham gitu. Dan faham adalah derajat ilmu tertinggi. Nanti akan dibacakan hadis setelah ini, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Inti dari ilmu itu adalah faham. Walaupun tidak hafal gitu. Walaupun tidak hafal, tapi paham, cukup. Itu adalah inti dari ilmu.
Seperti para ibu, para bapak dan kita semua, dan nanti akan diulangi. Kita tahu kan sejumlah kaum muslimin hari ini bisa wudu ngen ari ditanya dalil nama kan teu bisa lin. Sok ayeuna para bapaknya wudu, alhamdulillah geus sunah wudu nama gitu. Ngen lamun ditanya eta naon wudu jika kitu, pokona mah kieu cenah. Ngen hadis nama kuring mah teu apal kan itu. Paham, pokoknya laksanakeun ieu gitu. Paham. Ditanya tentang kaifiyah salat, hadisnya tidak hafal, tapi paham bahwa salat ini seperti ini gitu. Berapa persen umat Islam seperti ini? Ya, mayoritas kan itu. Sebab derajat yang pertama itu qillah, sedikit itu. Sedikit di antara kita. Jadi para ibu, para bapak, pemirsa yang dirahmati Allah Ta'ala, faham. Hanya faham itu sudah barang tentu dengan dasar apa? Ilmu. Masalah hafal atau tidak bukan syarat gitu ya. Ya, sampai di sini pembahasan kita di sore yang berbahagia ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.